Bab 816 Hukum Lanjutan Ketiga. Berbeda dengan penonton lainnya, Phoenix Flame telah mempelajari warisan tablet Dewi ke-6. Oleh karena itu, dia tahu apa itu teknik mana peringkat Dewi. Teknik mana peringkat Dewi yang tercatat di tablet Dewi ke-6 juga merupakan sesuatu yang Elise coba pelajari selama ini. Sayangnya, Elise tidak pernah berhasil. Hal terbaik yang berhasil dia pelajari adalah teknik mana peringkat Dewa Primordial. Meskipun itu adalah teknik mana yang kuat, itu masih kalah dengan teknik mana peringkat Dewi. Seandainya Elise mempelajari teknik mana peringkat Dewi, pertarungannya dengan Ink Crystal akan jauh berbeda. Sementara itu, ketika Phoenix Flame melihat Si Feng mengumpulkan mana ke dalam pedangnya sebelum menembakkan salah satu klon Garuda, dia hanya bisa menghubungkan serangan itu dengan teknik mana peringkat Dewi yang dikuasai sepenuhnya. Selain itu, dia tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Dia memang telah mempelajari teknik mana peringkat Dewi, kata Elise dengan ekspresi rumit. Tapi dia seharusnya belum menguasainya sepenuhnya. Kalau tidak, mananya tidak akan menyebar begitu cepat setelah serangannya mendarat. Ini masih belum merupakan bentuk teknik yang sempurna. Phoenix Flame menatap jurang maut di medan perang dengan takjub. Serangan Si Feng telah melenyapkan segalanya dalam jarak 1000 yard di depannya. Terlebih lagi, ini dilakukan di medan perang acara utama Crucible of the Ancients. Serangan itu bisa saja melenyapkan peta besar jika pertarungan ini terjadi di dunia luar. Tentu saja. Tapi berdasarkan kekuatan serangannya, dia seharusnya menguasai sepenuhnya teknik ini, kata Elise. Kemudian, setelah melirik jurang maut untuk terakhir kalinya, dia bangkit dari tempat duduknya dan pergi. Ayo pergi dan istirahat. Apakah kita tidak akan menonton sisa pertarungannya, Yang Mulia? Phoenix Api bertanya. Hasilnya telah diputuskan. Apalagi yang perlu diperhatikan? Elise merespons dengan acuh tak acuh sebelum berjalan ke tempat istirahat. Hasilnya sudah diputuskan? Ketika Phoenix Flame melihat Si Feng mengeksekusi teknik mana yang sama lagi, dia berhenti memperhatikan pertarungan dan mengikuti Elise. Memang benar, persis seperti yang dikatakan Elise. Sementara orang lain mungkin masih kesulitan menentukan hasil pertarungan, lain ceritanya bagi mereka yang mengetahui teknik mana peringkat Dewi. Dalam situasi di mana Si Feng hampir menyempurnakan penguasaannya atas teknik mana peringkat Dewi, kecuali jika ada kesenjangan besar dalam atribut dasar, bahkan Dewa Fana setengah langkah yang dilengkapi dengan senjata surgawi akan memiliki peluang yang sangat kecil untuk mengalahkannya. Lagi pula, Si Feng bisa menunjukkan kekuatan keterampilan mendalam artefak surgawi setiap kali dia menyerang, sedangkan keterampilan mendalam yang sebenarnya memiliki masa tenang yang lama. Belum lagi, proyeksi hukum Si Feng sangat menekan Garuda. Di dalam ring. Sial. Mengapa teknik pedangnya begitu kuat? Kecepatan gerakannya juga. Bertahan dari serangannya sungguh mustahil. Saat memanipulasi klonnya yang tersisa, Garuda tidak lagi memiliki ketenangan seperti sebelumnya. Satu-satunya pilihan saya adalah melakukan pelanggaran. Kalau tidak, kekalahanku tidak bisa dihindari. Meskipun Garuda memiliki keunggulan numerik, dia tidak bisa mengimbangi kecepatan Si Feng. Si Feng bisa menyerang dan mundur kapanpun dia mau. Dia juga cukup kuat untuk menghilangkan klon setiap kali dia menyerang. Situasi ini membuat Garuda sangat pusing. Saat ini, satu-satunya hal yang membuat Garuda senang adalah Si Feng menginvestasikan sejumlah besar konsentrasi ke dalam setiap serangannya, yang, pada gilirannya, membatasi jumlah serangan yang dapat dia lakukan. Sementara itu, kegembiraan Si Feng tumbuh seiring berlangsungnya pertarungan. Keterampilan mendalam ini sungguh menakjubkan. Tidak hanya meningkatkan proyeksi hukum Dewi Semu saya menjadi proyeksi hukum Dewi, tetapi juga mengintegrasikan hukum ke dalam bulan kegelapan saya. Meskipun saya masih belum bisa melepaskan semua mana yang telah saya kumpulkan, saya semakin dekat untuk mencapai bulan gelap yang sempurna dengan setiap eksekusi berikutnya. Setelah melenyapkan klon Garuda lainnya, Si Feng mau tidak mau akan terkejut dengan keahlian mendalam insinerator bayangan, keturunan dunia. Si Feng baru mencapai level awal dalam penguasaannya atas bulan gelap. Lebih khusus lagi, dia hanya bisa menggunakan hukum luar angkasa sebagai dasar tekniknya untuk mengumpulkan mana. Namun, ketika dia mengaktifkan keturunan dunia, keahlian mendalam memperkenalkan hukum baru ke dalam bulan gelapnya, yang memungkinkan tekniknya meningkat secara kualitatif. Selain itu, setiap kali dia mengeksekusi bulan gelap, pengoperasian elemen sihir yang terlibat akan ditampilkan dalam pikirannya. Kejelasan tampilan ini bahkan semakin meningkat dengan setiap eksekusi berikutnya. Karena itu, meskipun menggunakan bulan gelap sangat membebani konsentrasinya, dia terus melakukannya dalam upaya untuk memahami hukum yang diperkenalkan. Hukum yang berkaitan dengan elemen sihir adalah hal yang paling penting bagi pemain manapun. Tak seorang pun akan mengeluh bahwa mereka mengetahui terlalu banyak elemental law. Ini karena setiap elemental law yang dikuasai pemain akan memperkuat kendali mereka atas mana. Pada saat yang sama, proyeksi hukum yang dapat mereka berikan juga akan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, ketika pemain mencapai tingkat 6, selain senjata dan perlengkapan dengan peringkat legendaris atau lebih tinggi, mereka terutama akan mencari hukum yang terkandung dalam berbagai warisan. Sekarang keturunan dunia dapat mengintegrasikan dan menampilkan hukum ke dalam bulan gelap, Si Feng tentu saja harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Belum lagi, hukum tersebut adalah hukum kegelapan. Hukum kegelapan adalah hukum tingkat lanjut seperti hukum kehancuran dan hukum ruang angkasa. Biasanya, kesempatan untuk mempelajari hukum tingkat lanjut hanya dapat ditemukan di warisan Dewa Purba, sedangkan warisan Dewa dan Dewa Kuno hanya berisi hukum dasar. Sekarang Si Feng memiliki kesempatan untuk mempelajari hukum kegelapan, bagaimana dia bisa membiarkannya begitu saja? Sekali,
2 kali. 3 kali. Selanjutnya, Si Feng mengeksekusi bulan gelap satu demi satu. Sayangnya, bahkan setelah semua klon Garuda tersingkir dan pemenang pertandingan diumumkan, Si Feng masih belum memahami hukum kegelapan. Kalau saja aku punya lebih banyak waktu. Si Feng menghela nafas ketika dia muncul di luar ring. 16 eksekusi bulan gelap hanya memungkinkan Si Feng mencapai level awal dalam penguasaannya atas hukum kegelapan. Meskipun dia sekarang bisa memanipulasi mana menggunakan hukum kegelapan, dia tidak bisa mengintegrasikannya ke dalam bulan gelap seperti yang dia bisa lakukan saat keturunan dunia aktif. Sementara Si Feng merasa sedih, banyak penonton yang melompat kegirangan. Manusia yang luar biasa. Aku tidak percaya dia mengalahkan tinju surgawi. Memang. Awalnya aku mengira Star Maiden akan menjadi perwakilan terkuat umat manusia kali ini. Tapi setelah menonton pertandingan ini, menurut saya Black Flame seharusnya menjadi yang terkuat. Saya menantikan final. Sebelumnya, setelah menyaksikan pertarungan Elise dan Ink Crystal, semua orang kehilangan minat pada pertarungan antara Si Feng dan Garuda. Namun sekarang, semua orang mulai menantikan pertarungan antara Si Feng dan Ink Crystal. Terutama bagi para pemain manusia. Mereka tidak pernah menyangka bahwa guild leader Zero Wing, guild tanpa latar belakang, bisa mengalahkan Garuda, sang mantan juara, dan memimpin Verdant Rainbow Party ke final. Di tengah sorak-sorai dan antisipasi penonton, Garuda menghampiri Si Feng setelah dia dibangkitkan di luar ring. Kamu baik, aku akan memberimu itu. Aku tidak menyangka akan kalah darimu, kata Garuda sambil menyilangkan keempat tangannya di depan dada. Kemudian dia menoleh untuk melihat pesta Ink Crystal yang akan berangkat dan melanjutkan, tetapi kemungkinan besar Anda akan mengalami kesulitan melawan Ink Crystal. Saya harap Anda bisa mengalahkannya dan menjadi juara. Dengan begitu, kita mungkin bisa menjadi sesama pelancong. Setelah mengatakan demikian, Garuda berangkat ke rest area bersama anggota partainya yang pahit. Seperti orang lain, dia berniat untuk tetap tinggal dan menonton final 2 jam kemudian. Rekan pelancong? Si Feng mau tidak mau menjadi penasaran saat dia melihat Garuda pergi. Ia bisa merasakan Garuda ikhlas tak peduli kalah. Garuda bersikap seolah-olah tujuannya bukanlah menjadi juara, melainkan meraih sesuatu yang lebih besar. Apakah ini merupakan jalur melampaui tingkat 6? Garuda adalah juara kejuaraan kontinental terakhir, jadi Si Feng tidak bisa tidak curiga bahwa pihak lain telah mempelajari metode untuk melampaui tingkat 6. Berpikir sampai titik ini, Si Feng menjadi lebih bertekad untuk memenangkan kejuaraan. Pada saat musim berikutnya tiba, pintu masuk ke alam abadi mungkin sudah ditemukan. Pada saat itu, lebih banyak ahli berbakat dan artefak surgawi tingkat atas akan muncul di kejuaraan kontinental, sehingga semakin sulit untuk menjadi juara. Bab 817, Pertempuran untuk Kejuaraan. Wadah orang dahulu. Istirahat 2 jam dengan cepat berlalu, dan para pemain kembali memenuhi tempat acara utama. Beberapa peserta pendahuluan bahkan kembali 1 jam lebih awal untuk mendapatkan kursi yang lebih baik di tribun penonton. Rin, menurutmu siapa yang akan menang? Dead Soul dengan rasa ingin tahu bertanya sambil melihat ke arah Rin, yang baru saja berjalan menuju ring. Sebagai sesama Crystallian, saya secara alami mendukung Ink Crystal, kata Rin sambil memutar matanya. Kejuaraan kontinental merupakan ajang 3 balapan dipertandingkan. Semakin baik performa balapan kami di kejuaraan, semakin banyak ahli tingkat 6 yang dapat kami hasilkan di masa depan. Jangan bilang kamu mengharapkan ras suci dan umat manusia untuk memerintah kita. Jawaban yang membosankan, kata Dead Soul sambil menghela nafas. Kemudian, dia dengan acuh tak acuh melanjutkan, saya bertaruh pada kemenangan Black Flame. Meski kemenangannya akan menempatkan balapan kami di posisi kedua, dialah ahlinya yang mengalahkan saya. Saya tidak ingin melihatnya kalah dari siapapun. Kata-kata Dead Soul membuatnya mendapat tatapan meremehkan dari Rin. Namun, Dead Soul tidak mempermasalahkan reaksi Rin dan melanjutkan, saya yakin Anda menyadarinya, tapi ras suci jauh lebih kuat dari kita dan umat manusia. Setelah pembaruan sistem besar-besaran, banyak orang tua di kampung halaman telah memutuskan untuk membantu manusia melawan ras suci di benua abadi. Dengan begitu, kita bisa meminimalkan paparan wilayah tempat tinggal kita ketika pintu masuk alam abadi ditemukan. Jadi, tidak masalah apakah Ink Crystal atau Black Flame menang. Kemenangan Black Flame mungkin menjadi kabar baik bagi kami. Bagaimanapun juga, Anda dan saya akan menjadi bagian dari pasukan garda depan menuju benua abadi. Jika Black Flame cukup kuat untuk mengalahkan Ink Crystal, saya hanya bisa melihatnya sebagai kabar baik untuk aliansi masa depan kita. Kamu benar-benar telah banyak memikirkan masalah ini. Rin mau tidak mau melihat Dead Soul dengan heran. Bertentangan dengan pernyataan sebelumnya, Rin diam-diam mengharapkan kekalahan Ink Crystal. Baik Rin maupun Dead Soul tidak mengharapkan kemunculan Ink Crystal. Mereka tidak pernah membayangkan akan ada generasi muda lain yang bisa melampaui mereka. Meskipun mengetahui bahwa ras Crystallian memiliki lebih banyak ahli berbakat adalah hal yang meyakinkan, asal-usul Ink Crystal diselimuti misteri. Bahkan sekarang, kekuatan yang mereka miliki belum mengungkap detail Ink Crystal. Seolah-olah Ink Crystal tiba-tiba tumbuh dari tanah suatu hari nanti. Selain itu, eksekutif Guild Rin telah memperingatkannya untuk tidak mendekati Ink Crystal, dan dia disarankan untuk bersikap seolah Ink Crystal tidak ada. Karena para eksekutif persekutuannya ingin memperlakukan Ink Crystal seolah-olah dia tidak ada, Rin secara alami akan lebih cenderung mengharapkan kemenangan Black Flame. Bagaimanapun juga, kemenangan Black Flame akan meningkatkan kemungkinan umat manusia menghasilkan lebih banyak ahli tingkat 6. Sementara itu, semakin kuat ras manusia, semakin mudah aliansi antara ras Crystallian dan ras manusia untuk melawan ras suci.
Di tengah percakapan hening Rin dan Dead Soul, pesta kristal tinta dan pesta pelangi hijau tiba di depan tangga menuju ring dan diam-diam menunggu dimulainya pertandingan final. Cepat, lihat. Apa yang terjadi dengan pesta kristal tinta? Mengapa roster partainya berubah? Omong kosong. Itu benar-benar berubah. Bukankah ini melanggar aturan? Semua orang dengan cepat menyadari sesuatu yang aneh ketika Ink Crystal Party memasuki pandangan mereka. Awalnya, selain Ink Crystal, 5 anggota Ink Crystal Party lainnya berusia atau hampir 30 tahun. Namun sekarang, kelima anggota ini tidak terlihat. Sebaliknya, 5 remaja menggantikan mereka. Meskipun mereka tidak terlihat seperti remaja pertengahan, seperti Ink Crystal, mereka masih berusia akhir remaja. Dewa Fana setengah langkah. Kelimanya adalah Dewa Fana setengah langkah. Apakah aku sedang bermimpi? Ketika Extreme Feather melihat anggota baru Ink Crystal Party, keterkejutan dan kengerian mewarnai matanya. Dewa Fana setengah langkah. Di antara generasi muda Rasuci, Garuda adalah satu-satunya orang yang berhasil mencapai standar tersebut. Namun, 5 ahli tersebut telah muncul di Ink Crystal Party. Terlebih lagi, perasaan bahaya yang didapat Extreme Feather dari melihat mereka masing-masing tidak kalah dengan apa yang dia dapatkan dari Garuda. Pada saat ini, Rin dan Dead Soul juga membeku karena terkejut. Hakim, bukankah Ink Crystal Party curang dalam melakukan pergantian pemain? Banyak pemain mulai berteriak kepada Hakim untuk menilai situasi. Mereka semua curiga sistem telah melakukan kesalahan. Lagi pula, kejuaraan kontinental sudah beberapa kali diselenggarakan, dan mereka tidak pernah mendengar ada orang yang menggantikan anggotanya di tengah-tengah kejuaraan. Paling-paling, partai peserta bisa bertukar lawan dengan partai dari ras yang sama. Namun, meski semua orang berteriak, keberadaan perkasa yang mengawasi kejuaraan tidak merespon. Keberadaan perkasa hanya mengumumkan dimulainya final dan menyerukan partai kristal tinta dan partai pelangi hijau untuk memasuki ring. Alat penyamaran peringkat legendaris? Si Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat kelima remaja partai kristal tinta yang tersenyum. Kecil kemungkinan sistem tersebut melakukan kesalahan. Namun faktanya pihak peserta dilarang bertukar anggota di tengah kejuaraan kontinental. Ini hanya menyisakan satu kemungkinan, anggota partai Ink Crystal telah menyamar selama ini. Ada banyak alat penyamaran di domain God. Kebanyakan dari mereka dapat dilihat melalui penggunaan keterampilan identifikasi master atau keterampilan pengamatan tingkat lanjut, dan hanya alat penyamaran peringkat legendaris yang dapat menghindari deteksi. Namun, alat penyamaran peringkat legendaris sulit didapat, dan melihat satu alat seperti itu saja adalah kejadian langka, apalagi 5 alat dalam kelompok yang sama. Namun dibandingkan dengan standar pertarungan kelima remaja tersebut, arti dari alat penyamaran peringkat legendaris tidak seberapa. Kamu menebak dengan benar, kata Ink Crystal, tersenyum sambil menatap Si Feng. Mereka selama ini menyamar. Saya merasa akan terlalu kejam terhadap peserta lain jika anggota partai saya mengungkapkan kekuatan mereka sejak awal. Jadi, untuk memberikan harapan kepada semua orang, saya meminta mereka menyamar. Sebagai hadiah karena menebak dengan benar, saya bisa memberi kesempatan pada partai Anda. Kesempatan apa? Pelangi Hijau bertanya. Jika partai kita bertarung 6 lawan 6, kalian tidak akan memiliki peluang menang sedikit pun, kata Ink Crystal terus terang. Jadi, saya usulkan 1 lawan 6. Partai saya hanya akan mengirimkan 1 pemain ke dalam ring, sedangkan partai Anda dapat masuk dengan ke-6 anggotanya. Pemenangnya akan menjadi juara, sedangkan yang kalah akan menempati posisi kedua. Bab 818 melawan pakar lantai 6. Kata-kata Ink Crystal menimbulkan serangkaian hembusan nafas dari para penonton. Apakah gadis kecil itu gila? Dia memiliki begitu banyak Dewa Fana setengah langkah di pestanya, namun dia memilih untuk bertarung 1 lawan 6? Gadis kecil yang lancang. Dia tidak menganggap penting pesta pelangi hijau. Tapi dia ada benarnya juga. 5 Dewa Fana setengah langkah itu mungkin bisa menghadapi 8 partai teratas lainnya secara bersamaan dan menang. Kami hanya akan menjalani pertandingan yang membosankan jika partai pelangi hijau melawan mereka dengan adil. Meskipun banyak penonton menganggap saran Ink Crystal sangat arogan, bahkan lebih banyak lagi yang menganggapnya menarik. Jika tidak, kejuaraan kontinental akan berakhir dengan pertandingan final yang sangat membosankan. Lagi pula, bahkan jika Ink Crystal hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun, 5 anggota partai Dewa Fana setengah langkahnya cukup kuat untuk menyapu bersih 8 partai teratas lainnya. Pada saat ini, bahkan Elise mau tidak mau menoleh ke Rin, yang duduk di dekatnya, dan bertanya, Rin, dari mana asal-usul Ink Crystal? Sudah cukup mengejutkan bahwa Dewa Fana telah muncul di antara ras Crystallian. Sekarang, 5 Dewa Fana setengah langkah telah muncul di antara para Crystallian. Mereka semua bahkan berasal dari partai yang sama. Kelompok seperti itu bisa berkuasa di alam abadi. Belum lagi, ke-6 anggota partai ini masih sangat muda. Elise sulit membayangkan bahwa kekuatan apapun dapat memelihara begitu banyak monster. Jika suatu kekuatan berhasil membina 1 orang terpilih yang tiada taranya, pencapaian tersebut hanya bisa dianggap sebagai keberuntungan. Namun, jika suatu kekuatan berhasil membesarkan banyak orang terpilih yang tiada taranya, itu adalah bukti dari kekuatan dan fondasi kekuatan tersebut. Tidak peduli bagaimana Elise memikirkannya, tidak mungkin kekuatan yang mampu menghasilkan 1 Dewa Fana dan 5 Dewa Fana setengah langkah tidak diketahui. Ini, aku juga tidak tahu, kata Rin sambil menggelengkan kepalanya. Atasan saya hanya mengatakan kepada saya untuk tidak memprovokasi partainya dan bersikap seolah partai itu tidak ada. Kenyataannya, Rin bahkan lebih bingung dengan situasi ini dibandingkan Elise.
Kekuatan kerajaan adalah kekuatan terkuat yang diketahui di antara ras kristalian, dan hanya ada sedikit kekuatan yang ada. Meskipun kekuatan kerajaan bisa memelihara monster seperti ink crystal, mampu memelihara satu monster seperti itu saja sudah merupakan keajaiban. Tidak mungkin kekuatan kerajaan manapun bisa memelihara sekelompok monster seperti itu. Demikian pula, meskipun kekuatan Apex dan Pseudo Apex berpotensi memelihara monster seperti ink crystal, mereka membutuhkan keberuntungan yang sangat besar. Adapun kemungkinan kelompok ink crystal mempunyai asal-muasal yang independen, itu sepenuhnya mustahil. Perkembangan setiap kejeniusan melibatkan berbagai sumber daya. Semakin kuat keinginan seorang jenius, semakin banyak sumber daya yang perlu mereka konsumsi. Tidak ada tim kecil atau kekuatan biasa yang mampu membeli sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan kelompok 6 ink crystal. Kamu tidak tahu? Berperilaku seolah-olah mereka tidak ada? Elise terkejut dengan tanggapan Rin. Nin Street, kekuatan kerajaan asal Rin, adalah kekuatan kerajaan terkuat kedua di antara ras kristalian, dan tidak jauh lebih lemah dari kerajaan Guntur ras suci. Terbukti, para eksekutif Nin Street mengetahui sesuatu tentang asal-usul Partai Kristal Tinta, namun mereka telah memperingatkan Putri Tanah untuk tidak melakukan kontak apapun dengan Partai Kristal Tinta. Ini menyiratkan bahwa asal-muasal Partai Kristal Tinta begitu kuat sehingga bahkan Nin Street pun takut akan hal itu. Sementara Elise menanyai Rin, ink crystal mengalihkan pandangannya dari Verdant Rainbow ke Si Feng. Aku hanya akan memberimu tawaran ini sekali. Maukah kamu menerimanya atau tidak? Ink crystal bertanya sambil menatap Si Feng. Dia berperilaku seperti anak kecil yang telah menemukan mainan baru dan menarik, dan sedikit semangat bahkan terdengar dalam suaranya. Pemimpin, betapa liciknya kamu. Kami harus menahan diri selama ini, namun kamu akan mencuri satu-satunya kesempatan kami untuk pamer, kata seorang pemuda botak dari Ink Crystal Party dengan ketidakpuasan. Anggota Partai Kristal Tinta lainnya mengangguk setuju. Mereka harus bertindak lemah sepanjang kompetisi. Sekarang mereka akhirnya bisa memamerkan kekuatan mereka di depan semua orang, Ink Crystal memutuskan untuk mencuri guntur mereka. Enyahlah. Ink Crystal memelototi pemuda botak itu. Jika kamu menentangku lagi, aku akan melarang kalian semua masuk ke domain dewa selama sebulan. Ancaman Ink Crystal segera membungkam anggota partainya. Larangan 1 atau 2 hari mungkin bisa ditoleransi, tapi larangan 1 bulan dari domain God adalah siksaan yang mutlak. Mereka juga tidak meragukan kemampuan Ink Crystal untuk mengatasi ancamannya. Kembali ke topik. Setelah membungkam anggota partainya, Ink Crystal kembali ke Si Feng dan bertanya, apa pendapatmu? Kami akan meneruskan 1 lawan 6. Kami tidak mampu menghadapi situasi yang memalukan seperti ini, kata Si Feng sambil menggelengkan kepalanya. Sebaliknya, ayo bertarung 1 lawan 1. Ini adalah pengaturan yang adil, dan tidak ada pihak yang bisa mengeluh jika mereka kalah. Verdant Rainbow dan yang lainnya tidak menyuarakan keberatan apapun. Mereka semua setuju dengan saran Si Feng. Tidak masalah apakah mereka bertarung melawan Ink Crystal 1 lawan 6 atau 1 lawan 1. Hasil pertarungan pada akhirnya akan bergantung pada apakah Si Feng dapat mengalahkan Ink Crystal. Lagi pula, hal terakhir yang ditakuti oleh Dewa Fana adalah pertarungan kelompok. Jika Si Feng tidak bisa mengalahkan ink crystal sendirian, tidak masalah jika anggota Partai Pelangi Hijau lainnya bertarung bersamanya, tidak ada yang berubah. Oke. Kalau begitu, kita akan melakukan pertarungan 1 lawan 1. Ink Crystal mengangguk dan memasuki ring sendirian. Pemimpin Persekutuan Api Hitam, hati-hati. Saya ragu kekuatan yang dia ungkapkan sejauh ini adalah semua yang dia miliki, kata Verdant Rainbow kepada Si Feng. Saya mengerti. Si Feng mengangguk. Dia tidak repot-repot mengatakan apapun, langsung melangkah ke atas ring. Sementara itu, 1 menit setelah Si Feng dan Ink Crystal memasuki ring, keberadaan perkasa yang melayang di udara menutup pintu masuk ring dan mengumumkan dimulainya pertandingan final. Selanjutnya, peta untuk pertandingan final terwujud. Kali ini, medan perang terletak di dalam kuil kuno yang ditopang oleh pilar batu besar. Setiap pilar memiliki radius melebihi 100 meter, dan jumlahnya tak terhitung jumlahnya di seluruh kuil. Namun, meskipun kuilnya besar, Si Feng dan Ink Crystal tiba di medan perang dengan jarak kurang dari 1000 yard di antara mereka, dengan saling berhadapan dengan jelas. Biarkan aku melihat kekuatan yang kamu gunakan untuk mengalahkan Garuda, kata Ink Crystal kepada Si Feng sebelum dia melepaskan tongkatnya dan membiarkannya tenggelam ke tanah. Segera, tombak yang terbuat dari tanaman merambat muncul dari tanah dan berputar di sekitar Ink Crystal. Semakin banyak tombak yang terbentuk, kecepatan putarannya juga meningkat, dan hanya dalam 3 detik, topan dahsyat mengamuk di sekitar Ink Crystal. Topan tersebut berulang kali menghancurkan ruang di sekitarnya, dan kekuatannya meningkat seiring waktu. Jurus ini tidak lain adalah Thornstorm, teknik manipulasi implementasi emas puncak kristal tinta yang digunakan untuk membunuh Elise sebelumnya. Suara mendesing. Dengan lambaian tangannya, Ink Crystal mengarahkan tombak tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya untuk menyebar dengan momentum ledakan, menutupi seluruh sisi tubuhnya. Bertarung dengan serius langsung? Kulit kepala Si Feng menjadi mati rasa ketika dia melihat serangan Ink Crystal, dan dia tidak berani menahan diri sedikit pun. Proyeksi hukum Dewi Semu. Keturunan dunia. Teknik mana peringkat Dewi, bulan gelap. Tiba-tiba, bulan purnama muncul di atas medan perang, menyinari sinar bulan tak berujung pada badai duri kristal tinta. Bab 819 Api Hitam dan Kristal Tinta. Ketika cahaya bulan menyinari tanaman merambat yang berputar, tanaman merambat tersebut berhenti di tempatnya, tampak seolah-olah mereka bertabrakan dengan dinding yang tidak dapat ditembus.
Situasi ini berlangsung beberapa detik sebelum bentrokan awal antara Ink Crystal dan Si Feng berakhir dengan serangan mereka saling membatalkan. Namun, Ink Crystal tidak berniat berhenti setelah pertukaran awal mereka. Segera, dia mengeksekusi Thornstorm lagi, mengirimkan tombak anggur lainnya terbang ke arah Si Feng. Ketika Si Feng melihat ini, dia juga mengeksekusi bulan gelap tanpa ragu-ragu. Sekali, dua kali, tiga kali. Lebih dari selusin pertukaran terjadi dalam waktu singkat, pemandangan itu mengejutkan para penonton di luar. Kuil yang dulunya megah dan kuno tampak hancur di layar. Pilar-pilar yang menjulang tinggi dalam jarak 10.000 yard dari Si Feng dan kristal tinta ditutupi retakan, dan tanah tampak seperti meteorit yang menabraknya. Kehancuran yang ditimbulkan sebanding dengan Star Destroyer milik Elise. Apakah kedua monster ini? Phoenix Flame bergumam sambil melihat ekspresi tenang pada Si Feng dan Ink Crystal. Duduk di dekatnya, Rin dan Dead Soul juga sama terkejutnya. Mereka tidak pernah membayangkan Si Feng dan Ink Crystal bisa tetap tidak terpengaruh dalam pertarungan yang begitu intens. Entah itu teknik manipulasi implementasi kristal tinta atau teknik mana Si Feng, keduanya menunjukkan kekuatan yang sebanding dengan keterampilan mendalam artefak surgawi yang dimanfaatkan hingga 100% potensinya. Namun, meski keduanya telah menggunakan teknik masing-masing lebih dari belasan kali, mereka tidak terlihat kelelahan sedikit pun. Orang Black Flame ini cukup bagus untuk bisa menandingi pemimpin sejauh ini, kata pemuda botak dari Ink Crystal Party sambil menyaksikan pertarungan yang sedang berlangsung. Kemudian dia tersenyum dan melanjutkan, tetapi jika hanya memperkuat proyeksi hukumnya, pertandingan ini sudah berakhir. Para penonton terkejut mendengar kata-kata pemuda botak itu. Meski pemuda botak itu tidak berbicara lantang, semua yang hadir adalah orang-orang terpilih dari rasnya masing-masing. Mereka juga merupakan pemain tingkat 6. Jadi, mereka bahkan bisa mendengar percakapan yang terjadi ribuan meter jauhnya. Sejauh ini, sebagus itu? Elise memandang pemuda botak itu dengan heran. Dia merasa pihak lain sedang bercanda. Lagi pula, jika apa yang dia katakan itu benar, itu berarti Ink Crystal tidak bertarung dengan serius selama ini. Meskipun Elise mengakui bahwa ahli di lantai 6 sangat kuat, dia tidak berpikir bahwa Si Feng sama rapuhnya dengan yang digambarkan oleh pemuda botak itu. Tidak banyak ahli yang bisa memanfaatkan potensi artefak surgawi hingga 100%. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa hanya ada segelintir ahli seperti itu di wilayah dewa besar umat manusia, dan berbagai kekuatan puncak sangat takut pada mereka. Sementara itu, mengingat kemampuan Si Feng untuk melepaskan kekuatan yang menyaingi keterampilan mendalam dari artefak surgawi yang digunakan sepenuhnya lebih dari belasan kali berturut-turut, bahkan gerbang iblis saat ini harus memikirkan kembali keputusannya untuk menganiaya dia. Faktanya, dinasti matahari pun harus mempertimbangkan apakah terus menganiaya Si Feng akan bermanfaat. Namun, pemuda botak itu berbicara seolah-olah kekuatan Si Feng tidak signifikan. Namun, Elise tahu lebih baik untuk tidak menampik perkataan pemuda botak itu. Bagaimanapun, meskipun usianya masih muda, pemuda itu adalah dewa fana setengah langkah. Tidak mungkin dia tidak bisa memahami kekuatan yang Si Feng tunjukkan saat ini. Bahkan ahli lantai 6 yang bonafit pun akan kesulitan mengalahkan Si Feng dengan cepat. Sementara Elise bertanya-tanya tentang alasan pernyataan arogan pemuda botak itu, Ink Crystal berhenti menyerang Si Feng dan diam-diam memeriksanya sejenak. Kemudian, dia mulai berjalan menuju tanah seperti sedang menuruni tangga tak kasat mata, setiap langkahnya menyebabkan ruang di sekitarnya mengembun. Saat Ink Crystal tiba di tanah, penonton kembali dikejutkan. Ini karena hutan ilusi telah muncul di sekitar Ink Crystal dan mendorong proyeksi hukum Si Feng. Dalam sekejap mata, kedua proyeksi hukum berbagi medan perang secara merata, dan kekuatan Ink Crystal pulih sepenuhnya. Proyeksi hukum tingkat Dewi? Elise mau tidak mau meragukan matanya. Sebagai pemilik tablet Dewi ke-6, Elise sudah tidak asing lagi dengan konsep proyeksi hukum peringkat Dewi. Dia bahkan berupaya untuk mencapainya. Sayangnya, mencapai proyeksi hukum peringkat Dewi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Persyaratan dasar untuk mengeluarkan proyeksi hukum peringkat Dewi adalah menguasai dan menggabungkan 3 hukum tingkat lanjut. Namun, tanpa panduan warisan yang memadai, bahkan menguasai 3 hukum tingkat lanjut yang diperlukan pun hampir mustahil, apalagi menggabungkannya menjadi satu. Dalam kasus Si Feng, dia hanya bisa mencapai proyeksi hukum peringkat Dewi karena sebuah keterampilan. Namun, Ink Crystal tidak bergantung pada kekuatan eksternal apapun. Dia hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk membentuk proyeksi hukum peringkat Dewi. Garuda dan para ahli lainnya yang telah menguasai 2 hukum tingkat lanjut juga sama terkejutnya dengan perkembangan ini. Seekor monster. Dia benar-benar monster. Rin merasakan pandangan dunianya runtuh saat dia melihat Ink Crystal. Ink Crystal tidak hanya memiliki bakat bertarung yang unik, tetapi dia juga memiliki pemahaman yang sama menakjubkannya tentang hukum dunia. Di dalam kuil. Saya memuji Anda karena telah berhasil sejauh ini meskipun belum mencapai alam tanpa pikiran, kata Ink Crystal, tersenyum sambil menatap Si Feng. Tapi kamu bukan satu-satunya pemain yang telah memahami proyeksi hukum peringkat dewa primordial di kejuaraan ini. Karena membuatku menggunakan gerakan ini untuk melawanmu, kamu bisa bangga. Setelah mengatakan itu, Ink Crystal mengangkat tangannya sekali lagi. Segera setelah itu, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah, masing-masing dengan mudah menembus ruang. Bersama-sama, tanaman merambat mengubah medan perang menjadi kehampaan dalam sekejap mata, dan auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sementara itu, melayang di tengah tanaman merambat tersebut, Ink Crystal tampak seperti penguasa dunia. Adegan ini membuat penonton di luar tercengang.
Dewa Fana. Ini adalah Dewa Fana yang sesungguhnya. Dengan mengangkat tangannya, ink kristal telah mengurangi seluruh peta menjadi tidak ada apa-apanya. Sebelum para penonton pulih dari keheranan mereka, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya melintasi kehampaan dan menyerang Si Feng dari segala arah. Setiap tanaman merambat menyaingi penghancur bintang Elise dalam hal kekuatan, dan 100 tanaman merambat menyerang Si Feng sekaligus. Benar saja, berurusan dengan ahli lantai 6 tidaklah mudah. Ketika Si Feng melihat tanaman merambat menyerangnya, dia mengerti bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikan kartunya. Mantra super tingkat 6, Dunia Hukum Pedang. Bayangan mana suci? Bab 820 hasil. Ketika Si Feng mengaktifkan Sword Law World, Chains of Law muncul dari kehampaan untuk menahan ink kristal. Meskipun proyeksi hukum ink kristal memberikan perlawanan yang kuat terhadap rantai, mereka masih melemahkannya sebesar 15% di semua aspek. Mantra super tingkat 6 yang sangat kuat. Ink kristal sedikit terkejut ketika dia merasakan rantai hukum mempengaruhi dirinya. Namun, keterkejutannya hanya sesaat sebelum dia berkata, meski begitu, kamu tetap tidak bisa menghentikan badai berduriku. Sebelumnya, ketika dia membiarkan proyeksi hukum Si Feng memengaruhinya, hal itu menekannya dalam semua aspek. Itu bahkan menekan lingkungan sekitarnya, mencegahnya menggunakan lingkungannya untuk keuntungannya. Sekarang, meskipun Sword Law World juga telah melemahkannya dalam segala aspek, namun gagal menciptakan kembali penindasan terhadap lingkungan yang dilakukan oleh proyeksi hukum. Namun, sebelum 100 tanaman merambat pertama dapat terhubung, Si Feng tiba-tiba berubah menjadi raksasa setinggi 20 meter yang ditutupi pola dewa yang bersinar. Peringkat kehidupannya juga meningkat, dan atribut dasarnya kini dapat menyaingi pemain level 190 yang dilengkapi dengan 4 artefak surgawi. Setelah mengaktifkan tubuh mana suci, Si Feng mengeksekusi bulan gelap untuk membela diri tanpa ragu-ragu. Kali ini, bulan yang beberapa kali lebih besar muncul di kehampaan, dan sinar bulan yang dipancarkannya menghilangkan tanaman merambat yang mendekat seperti cahaya yang menghapus kegelapan. Perbedaan antara kedua serangan tersebut segera terlihat. Omong kosong. Dia bahkan berhasil memblokir itu? Mustahil. Ink kristal terdorong mundur. Ketika cahaya bulan yang bersinar menghilang, para penonton tercengang melihat ink kristal bergerak mundur setengah langkah. 5 anggota partai ink kristal sangat terkejut dengan perkembangan ini. Skill berserk yang luar biasa. Dia benar-benar berhasil mendorong pemimpinnya mundur setengah langkah. Pemuda botak dari pesta kristal tinta berkata dengan heran ketika dia melihat sosok perkasa Si Feng. Ketika ditingkatkan oleh proyeksi hukum tingkat Dewa Primordial Ink Crystal, badai berduri dapat menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Bahkan pemain yang dilengkapi dengan 4 artefak surgawi menggunakan teknik peringkat puncak emas belum tentu bisa menetralisirnya, apalagi mengalahkannya. Pemain seperti Garuda dan Daistar, yang sebelumnya bertukar pukulan dengan Si Feng, sama-sama terkejut. Dia masih belum berusaha sekuat tenaga sekarang? Garuda memiliki perasaan campur aduk saat dia melihat Si Feng. Awalnya, Garuda mengira Si Feng hanya memenangkan pertarungan mereka dengan selisih kecil. Jika dia tidak bersikap rendah hati, dia mungkin menganggapnya sebagai kemenangan yang beruntung. Namun, jelas bahwa Si Feng tidak pernah melawannya dengan serius. Jika tidak, duel bisa saja berakhir pada pertukaran pertama. Sementara itu, tidak seperti kebanyakan penonton lainnya, Verdant Rainbow semakin gembira saat melihat kemenangan kecil Si Feng. Kami punya kesempatan. Pikir Verdant Rainbow, matanya berbinar ketika dia melihat ink kristal didorong mundur sedikit. Sejujurnya, Verdant Rainbow tidak terlalu percaya pada Si Feng yang mengalahkan ink kristal. Namun sekarang, sepertinya dia salah, dan Si Feng memiliki peluang besar untuk menang. Meskipun ink kristal kehilangan kurang dari 1% HP-nya sebagai gantinya, perlu diketahui bahwa dia tidak lagi memiliki serangan yang lebih kuat. Selama Si Feng bisa mengulangi pertukaran ini, hanya masalah waktu sebelum dia menang. Sementara itu, di dalam ring, Si Feng secara alami menyadari keuntungannya. Karena itu, dia segera mengacungkan Shadow Incinerator ke ink kristal lagi, tidak membiarkan pihak lain mengatur napasnya. Belum lagi, World's Descent hanya berdurasi 5 menit saja. Setelah keterampilan berakhir, dia tidak lagi memiliki proyeksi hukum peringkat Dewi yang mendukungnya. Pada saat itu, dia akan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ink kristal. Apakah kamu mencoba meremehkanku? Betapa membosankan. Ketika ink kristal melihat Si Feng menyerangnya dengan heboh, dia tidak panik. Sebaliknya, dia dengan tenang berkata, awalnya aku berpikir untuk memberimu harapan, tapi sekarang, aku harus menunjukkan kepadamu apa arti sebenarnya menjadi Dewa Fana. Setelah mengatakan itu, ink kristal menghentakkan kakinya dan mulai menari. Kemudian, tombak tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan dan berputar di sekelilingnya seolah menari bersamanya. Ketika kumpulan tombak anggur baru ini muncul, hati Si Feng tenggelam. Ini adalah teknik manipulasi implementasi ganda. Ketika Si Feng melihat tombak tanaman merambat yang saling bertabrakan dan mentransfer kekuatan mereka satu sama lain, dia dengan cepat memahami bahwa kristal tinta sedang mengeksekusi teknik manipulasi implementasi ganda. Terlebih lagi, dia tidak hanya melakukan teknik yang sama 2 kali secara bersamaan. Dia juga menggabungkan kekuatan kedua teknik tersebut, mencapai situasi di mana satu lebih besar dari 2. Ledakan. Saat cahaya bulan-bulan gelap bertabrakan dengan tombak tanaman merambat, Si Feng langsung mengalami serangan balik yang kuat melalui insinerator bayangan. Segera setelah itu, dia tersandung mundur 3 langkah, dan HP-nya turun 10%. Teknik emas puncak 2 kali lipat? Ini pasti bohong.
Bagaimana bisa ada perbedaan sebesar itu hanya dengan perbedaan satu lantai? Rahangrin ternganga saat dia melihat gadis penari di atas ring. Di antara para pemain Crystallian, para ahli yang telah maju ke tahap selanjutnya dari standar lantai 5 akan dianggap sangat beruntung jika mereka dapat mengeksekusi teknik manipulasi implementasi emas puncak dengan baik. Sedangkan untuk mengeksekusi teknik manipulasi implementasi emas puncak 2 kali lipat, itu adalah sesuatu yang bahkan mereka tidak berani berpikir untuk mencapainya. Namun, Ink Crystal berhasil mencapainya dengan mudah. Garuda, yang merupakan dewa fana setengah langkah, juga merasa ngeri dengan perkembangan ini. Dia tidak pernah membayangkan akan ada kesenjangan besar antara dia dan Ink Crystal dalam penggunaan teknik. Apakah ini yang dimaksud dengan dewa fana yang sejati? Elise terkejut ketika dia melihat Ink Crystal. Meskipun Elise sebelumnya berhasil mengeksekusi teknik mana 2 kali lipat tingkat dewa primordial, yang bisa dianggap sekuat teknik manipulasi implementasi emas puncak 2 kali lipat, dia hanya berhasil melakukannya dengan bantuan buku hitam yang dia pegang. Sebaliknya, Ink Crystal melakukan eksekusi rumit ini sendirian. Aku pasti akan kalah jika terus begini. Sepertinya aku hanya bisa bangkrut. Ketika Si Feng melihat Ink Crystal menyerangnya lagi dengan Twofold Thornstorm, dia mencengkeram Shadow Incinerator dengan kedua tangannya dan melakukan tebasan sederhana ke bawah. Keterampilan mendalam, akhir. Setelah dia membuka segel kedua Shadow Incinerator, TN menjadi kartu truf terbesarnya. Meskipun cooldown skill selama 30 menit mencegahnya untuk menggunakannya lebih dari sekali dalam satu pertarungan, sebagai imbalan karena mengorbankan satu level, dia dapat melepaskan kekuatan penuh Shadow Incinerator dan memberikan pukulan dahsyat yang mencakup radius 50.000 yard. Serangan itu secara teoritis juga dapat mencapai standar batas tingkat 6. Tiba-tiba, api yang menyala sepanas matahari muncul di kehampaan dan bertabrakan dengan tombak tanaman merambat yang mendekat. Boom! 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 Badai spasial menyapu medan perang, menyebabkan retakan bahkan muncul pada penghalang di sekitar ring. Ketika badai mereda, Si Feng dan Ink Crystal berdiri diam saling berhadapan. Si Feng tetap utuh. Sebaliknya, Ink Crystal kehilangan 20% hapnya, dan pakaiannya tampak hangus. Namun, keheningan di medan perang berlangsung sangat singkat ketika Ink Crystal segera menindaklanjuti pertukaran dengan Twofold Thornstorm lainnya. Aku tersesat. Ketika Si Feng melihat bahwa upaya terakhirnya gagal membunuh Ink Crystal, dia berhenti berjuang dan membiarkan badai berduri Ink Crystal melahapnya. Sementara itu, setelah Si Feng menghilang dari medan perang, Ink Crystal mengungkapkan ekspresi serius saat dia melihat ke tempat Si Feng awalnya berdiri. Serangan yang mengerikan. Jika bukan karena kemampuan pakaian ilusi surgawi yang melemahkan satu serangan fatal, aku pasti sudah mati sekarang.